untuk sesi keempat ini agak sedikit berwarna. Ya, karena pembicara selanjutnya adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau seorang profesional networker juga. Beliau adalah mentor saya. Beliau merupakan inspirasi para wanita dan ibu. Wonder Woman tangguh dengan sejuta talenta dan kasih sayang. Secara pribadi saya bangga mengenal dan memiliki beliau. Nangis gue. Kami pernah di dalam satu bisnis dengan beliau di perusahaan sebelumnya. Beliau peraih reward 3 Agia, peraih 1 unit Fortuner tercepat. Beliau Tahu, juga cari peraih income cari 1 dong. miliar tercepat. Dan di Wikinara pun beliau membuktikan diri sebagai peraih ruby tercepat hanya 16 hari. Ini saya ingat betul, beliau di Pontianak untuk mendukung saya dan tim. Dan pas hari itu beliau berulang tahun dengan persembahan kado terindah ruby tercepat di Wikinara. Tidak hanya itu Bapak Ibu, beliau juga peringkat sapir tercepat 1 bulan 10 hari. Beliau juga peraih reward mobil pertama di Wikinara dalam jangka waktu 5 bulan saja. Ya, adalah sesuatu yang istimewa di antara para pria sukses. Beliau memberi warna bahwa wanita pun berhak bermimpi, berinspirasi, dan sukses sehingga karir dan keluarga setara dengan pria. Hidup wanita. Seperti apa sosok beliau Kartini masa kini? Kita saksikan terlebih dahulu video berikutnya. Saksikan video profile dari Jujurly aku sih nggak nyangka ya, karena aku kan gabung baru 5 bulan masuk ke 6 bulan. Syukur alhamdulillah hari ini aku sudah dapat mobil Hyundai Stargazer. Halo, aku Ririn, saya dari Bekasi. Saya adalah member dari Wikinara dan aku bergabung di Wikinara itu sejak tanggal 5 Januari 2024. Nah, aku bergabung pertama kali di paket Platinum plus plan C, dan alasan aku bergabung di Wikinara karena saya melihat produknya, ya, di mana produk dari Wikinara adalah produk yang diformulasikan oleh Dr. Oki sendiri, juga harganya sangat terjangkau, dan saya melihat ownernya, izin-izinnya, legalitasnya, sampai dengan hari ini saya bisa menjadi penerima mobil pertama. Itu benar-benar aku nggak nyangka, karena apa, dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan saya bisa mendapatkan reward mobil Hyundai Stargazer. Dan yang pasti saya akan semakin semangat lagi dan juga lebih memotivasi aku dan juga tim aku untuk bisa mendapatkan reward yang paling tinggi. Buat teman-teman, yang penting gabung aja dulu, karena di Wikinara Anda akan mempunyai sekolah bisnis yang akan ngajarin Anda untuk bisa sukses bersama kami. Baik, mari kita semua berdiri. Kita beri aplaus yang luar biasa. Kita sambut Bunda Ririn Suharno.
Dan tepuk tangan juga untuk Bapak Ibu yang pada kesempatan malam hari ini masih stay tune ya dan masih semangat. Masih semangat? Mana semangatnya? Wiki Nara? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ririn. Udah kenal semua ya? Oh belum. Oke. Seneng banget, jujur li ya. Oke. Seneng banget pada kesempatan malam hari ini saya dipercaya oleh Wiki Academy untuk menyampaikan sebuah materi ya. Karena memang acara bootcamp ini adalah acara yang memang kita tunggu-tunggu juga ya. Buat teman-teman ditunggu, kami pun juga menunggu. Kenapa? Karena di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Saya pun belajar dari pembicara-pembicara hebat yang tadi sudah menyampaikan materi, dan kembali nanti juga ada pemateri-pemateri lainnya. Yang inti poinnya adalah hari ini adalah hari yang luar biasa karena sama-sama kita mau belajar. Kenapa? Karena bagi saya yang namanya belajar itu tidak ada habisnya. Karena setiap kita masih mau belajar, artinya kita akan terus bertumbuh dan bisnis kita juga akan berkembang semakin besar dan tambah besar lagi. Karena itu Bapak Ibu ya, belajar ini kita perlu mengosongkan gelas pikiran ya, merendahkan ego, dan yuk sama-sama kita membuka diri. Sepakat? Oke. Baik. Materi saya di sini ya. Aduh. Secret of High Achievement, artinya pencapaian tertinggi. Nah, saya yakin Bapak Ibu hadir di sini pasti punya yang namanya impian. Benar ya Bapak Ibu? Dan saya yakin juga Bapak Ibu punya tujuan untuk hadir di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa setiap pembicara dari pembicara 1, 2, 3 pasti menyampaikan tentang impian? Seberapa penting sih impian itu? Betul ya? Seberapa penting sih impian itu? Karena dari pembicara pertama, kedua, ketiga pasti menyampaikan tentang impian. Oke? Nah, yes, benar banget Bapak Ibu. Impian itu sangat penting. Kenapa? Karena impian itu adalah arah atau tujuan untuk kita mencapai sesuatu. Ya. Nah, makanya di dalam pencapaian tertinggi ini ada 5P yang harus kita punya ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berdoa ya. Nah, namun Bapak Ibu, sebelumnya kita pun juga harus mempunyai impian. Karena ibarat kata, kalau misalnya kita hari ini tidak punya impian, tidak punya goals, mungkin Bapak Ibu males lah datang ke bootcamp. Kenapa? Udah berbayar, betul ya? Kemudian Bapak Ibu juga jauh-jauh dari kotanya, ninggalin keluarga, acaranya full dari pagi sampai malam, benar gak? Tapi kalau Bapak Ibu punya impian, seberapa harus mengeluarkan effort, pasti Bapak Ibu lakukan. Sepakat Bapak Ibu? Nah, impian ini atau goals ini sama halnya apabila kita mau jalan ya, contoh, kita di pinggir jalan berhentiin taksi ya, taksi. Kemudian setelah kita masuk, setelah kita masuk, kita ditanya sama driver, mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Tapi kita diem. Kira-kira drivernya bisa nganterin kita ke tujuan nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ngerti Anda mau kemana. Tapi kalau misalnya Anda ditanya, Pak, Bu, mau kemana? Saya mau ke Hotel Kristal. Tujuannya jelas. Tapi kalau semisal Anda ditanya, Pak, Bu, mau kemana? Udah terserahlah, bawa kemana, kan gitu ya. Bisa jadi ya, bukan Bapak Ibu diantarkan ke suatu tempat, bukan, malah dalam Bu, turun aja. Berarti Bapak Ibu nanti malah merepotin saya, benar nggak? Makanya Bapak Ibu menjadi satu hal yang penting untuk kita punya impian, punya goals,
punya tujuan. Nah, untuk kita ya bisa mewujudkan impian, kita juga harus punya keyakinan. Nah, sebisa mungkin keyakinan itu seperti kita itu kalau orang beragama punya iman. Jadi kita harus mengimani bahwasannya impian yang akan kita tuju, impian yang akan kita raih, itu bisa kita wujudkan, bisa kita capai. Oke? Nah, selayaknya Bapak Ibu, kita selalu berdoa kepada Tuhan kita, benar ya? Padahal Bapak Ibu pernah melihat Tuhan? Tidak pernah. Dan hal-hal baik yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita yakinin itu akan terjadi. Contoh, pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa hadir di ruangan ini. Pasti sebelumnya Bapak Ibu berdoa dulu. Benar ya? Tuhan, saya ingin ke Hotel Kristal, saya kepingin bisa ngikutin bootcamp. Berikan semua kebaikan kepada saya, dan berikan kepada saya manfaat dari pertemuan pada hari ini. Betul ya? Itu doa. Bapak Ibu yakin nggak itu bakal terkabul? Yakin. Karena apa? Karena kita mengimani. Padahal kita nggak pernah tahu Tuhan itu seperti apa. Betul ya? Nah, makanya Bapak Ibu menjadi satu hal penting juga. Bapak Ibu meyakini impian Bapak Ibu semua. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu misalnya, saya kepingin jadi seorang diamond. Seorang diamond itu yang didapat apa sih Bapak Ibu? Reward 3,6 miliar, benar ya? Apakah hanya 3,6 miliar? Bisa dibilang kita bisa punya penghasilan lebih dari 10 miliar, bahkan plus, betul ya? Nah, apabila itu kita imanin, kita yakinin, itu kan sebenarnya sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum tampak. Tapi kita mesti meyakini bahwa kita pasti bisa untuk mewujudkan impian menjadi seorang diamond. Ada di sini yang nggak kepingin jadi diamond? Semuanya jadi diamond pengen? Boleh angkat tangan yang jadi diamond. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya iman, ini kan percaya sebelum melihat, betul ya? Artinya impian kita ini sudah terwujud belum sih? Belum. Tapi kita percaya nggak bahwa kita bisa mewujudkannya? Percaya. Makanya kalau memang kita punya impian, punya goals, yakini bahwa itu bisa terwujud. Kenapa? Karena alam semesta akan mendukung kita untuk bisa mewujudkan semua impian kita, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya kita harus setia sebelum mendapatkannya. Artinya kita harus benar-benar mengusahakannya. Contoh kalau Bapak Ibu menghendaki sesuatu, selalu mendoakan terus, benar nggak? Nggak berhenti sebelum itu tercapai. Nah, begitu juga dengan yang namanya impian kita, Bapak Ibu. Impian kita itu harus kita imanin dan harus kita perjuangkan terus sampai itu terjadi, ya. Nah, ibaratnya ya kalau kita orang beragama ya, berarti keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa itu seperti kita tabur tuai. Ya, dimana pada saat kita menabur kebaikan, maka kita akan mendapatkan atau menuai kebaikan juga. Artinya kalau kita terus-terusan memikirkan impian kita, mengupayakan dengan ngotot agar impian itu bisa tercapai, maka hasilnya juga pencapaian. Sepakat ya? Nah, yang selanjutnya kita juga harus meyakini akan visi. Oke, berarti kan kita juga harus punya visi. Makanya kita harus punya blueprint. Supaya apa? Supaya blueprint kita ini sesuai dengan harapan kita. Maksudnya blueprint itu seperti apa sih Bapak Ibu? Kita harus punya gambaran, ya. Kita harus punya gambaran. Contoh, kalau misal kita mau bikin sebuah rumah, kita mesti ngegambar dulu nggak rumahnya? Bener ya? Kita kepinginnya itu rumah itu ada misalnya terasnya 2, depan 1, samping 1, ada kamarnya berapa, 5, betul ya? Bahkan sekarang ada jasa yang ngedesain gambar rumah ya dengan 3 dimensi. Supaya apa? Supaya hasil dari gambar itu seperti nyata. Benar ya?
seperti nyata. Makanya Bapak Ibu, menjadi satu hal yang penting untuk kita ya melakukan doa ya, berdoa kepada Tuhan untuk bagaimana kita bisa mempunyai pencapaian tertinggi ya. Jadi untuk kita mencapai pencapaian tertinggi itu ada 5B. Yang pertama adalah berdoa. Oke. Nah, apakah hanya berdoa saja Bapak Ibu? Berdoa setiap hari, tidak kan? So pasti B yang kedua adalah belajar. Nah, apa saja sih yang harus kita pelajari kalau kita ingin sukses di Wikinara? Yang pasti Bapak Ibu ya, yang pasti Bapak Ibu kita harus belajar sejarah tentang perusahaan ini. Ya, ada yang sudah pasti Bapak Ibu udah tahu tentang sejarah perusahaan ini? Perusahaan Wikinara, udah tahu? Oke. Jadi perusahaan ini kan berdiri di September 2023. Didirikan oleh owner kita 4, founder kita 4 ya. Dr. Rocky Pratama, Ibu Ina Rahman, Bu Dewi Bamsud, dan Papi Putra Siregar. Nah, so Bapak Ibu juga harus pahami bahwa perusahaan kita ini bukan perusahaan yang main-main. Kenapa? Karena dari sisi owner ya, dari sisi founder itu adalah orang yang mempunyai kapasitas. Benar nggak? Sebelum mendirikan Wikinara, keempat owner kita ini adalah orang yang sudah mempunyai pengalaman sukses di bisnis mereka masing-masing. Bahkan kemarin Dr. Oki sempat bercerita 2 kali Bapak Ibu waktu di Surabaya dan di Bekasi. Cerita tentang apa? Pengalaman beliau merintis bening klinik ya. Dari benar-benar merintis naik sepeda motor ya, dari Surabaya ke Madura, balik lagi, dari baju kering sampai basah, balik kering lagi ya. Hingga saat sekarang Dr. Rocky punya 76 cabang klinik. Artinya kalau seorang Dr. Rocky pernah berjuang dari nol hingga seperti sekarang, kira-kira Wikinara pun akan mempunyai track record atau akan menjadi perusahaan yang besar atau besar banget Bapak Ibu? Besar banget. Karena belajar dari pengalaman para owner. Oke, contoh kayak Papi Putra. Papi Putra pun bercerita beliau mengawali PS Store itu dari ngontrak. Benar ya? Dari ngontrak. Sekarang PS Store sudah punya 400 cabang. Artinya Wikinara pun akan dibuat menjadi besar. Maka Bapak Ibu perlu pahamin ya bahwa kita di Wikinara ini punya owner, punya founder yang punya kapasitas untuk Wikinara ini menjadi besar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak Ibu, kalau hanya owner saja Bapak Ibu, oke, katanya kalau hanya owner saja banyak tuh di luaran sana, nggak penting katanya. Tapi bagi kita penting nggak sih? Penting. Karena apa? Dengan owner yang bisa dibilang beliau adalah termasuk public figure, mudah untuk kita jual, gitu loh. Mudah untuk perusahaan kita atau Wikinara ini menjadi terkenal, viral. Sepakat ya? Nah, yang kedua kita juga harus belajar tentang produk-produknya Wikinara. Di mana perbedaan antara produk Wikinara dengan produk-produk perusahaan yang lain itu apa? Perusahaan yang lain ya, formulatornya tahu nggak? Nggak tahu. Kalau di Wikinara Bapak Ibu, kita semua tahu formulatornya adalah Dr. Rocky Pratama. Beliau adalah founder kita atau ownernya kita. Artinya kalau terjadi sesuatu dengan produk itu, siapa yang bertanggung jawab? Dr. Rocky. Artinya karena ketahuan siapa formulatornya, siapa yang ngebikin ya, maka Dr. Rocky pun pasti akan lebih berhati-hati, benar ya, dengan komposisinya, ya, dengan kandungannya. Tapi kalau perusahaan lain Bapak Ibu, tinggal dia ngambil di Maklon, betul ya, formulatornya juga formulator dari Maklon, sehingga nggak ketahuan siapa yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Maka itu dari formulatornya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, produknya Wikinara berkualitas nggak?
Berkualitas. Bahkan saya bisa bilang, selama saya menjalankan bisnis hampir 20 tahun, ya, bisnis network marketing hampir 20 tahun, Bapak Ibu, testimoni tercepat itu ada di produknya Wikinara. Utamanya Wiki S dan Wiki X. Benar ya? Kalau kita konsumsi Wiki S malam ini, besok pagi pasti udah ada testimoni. Benar ya? Besok pagi pasti udah ada testimoni. Kalau bapak-bapaknya konsumsi Wiki X, Langsung bangun. nah, padahal Bapak Ibu ya, di bisnis network marketing, testimoni itu penting, benar nggak? Kalau kita jalankan bisnis network marketing, bisnis produk, testimoninya nunggu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, kira-kira terlalu lama nggak? Lama. Tapi kalau Wikinara, hari ini minum, besok udah punya testimoni. Oke, makanya Bapak Ibu, kita mesti belajar tentang produk-produknya Wikinara. Dan produk Wikinara ini digemarin oleh banyak orang, Bapak Ibu. Terbukti di bulan pertama, Bapak Ibu, ya, yang seharusnya target omset hanya 500 juta. Tahu nggak Bapak Ibu berapa pencapaiannya? 5,5 miliar. Di bulan pertama, saking digandrunginnya produk dari Wikinara. Bahkan kita dulu awal-awal, ya, begitu produk itu keluar berebut, ya, berebut. Saya ngambil produk itu sampai 4.000 box. Saat ngambil pertama kali, itu didistribusikan, habis itu seminggu inden. Dan rata-rata setiap orang yang konsumsi Wiki S dan Wiki X, besoknya langsung testimoni. Dan testimoninya luar biasa. Rata-rata mereka yang susah buang air besar nggak lancar, tanpa permisi. Bener ya? Bapak-bapaknya yang minum Wiki X juga tanpa permisi. Langsung gas gitu ya. Bahkan ada yang sampai testimoni, Pak, ini udah 3 hari kok nggak tidur-tidur ya Pak. Jadi kita mesti belajar tentang produk ini ya. Dan yang penting juga, produk-produk dari Wikinara ini sangat terjangkau. Sangat ya. Jadi produknya sudah formulatornya jelas ya. Kemudian efeknya juga langsung bisa kita rasakan ya, harganya terjangkau, artinya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari produk Wikinara. Percuma juga Bapak Ibu ya, ownernya terkenal kalau produknya tidak bermanfaat, nggak bakal laku juga, bener ya. Jadi jangan sampai kita itu jalanin bisnis ya, ownernya terkenal tapi produknya tidak berkualitas, tidak ada manfaatnya. Kasihan orang yang join, benar nggak? Yang jadi mitra kita, betul ya? Tapi Bapak Ibu bangga dong di Wikinara. Tepuk tangan lagi dong untuk Bapak Ibu. Nah, selain perusahaan produk ya, yang nggak kalah penting adalah marketing plan-nya. Kenapa marketing plan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu? Menjadi penunjang dari perusahaan dan juga produk. Di luaran Bapak Ibu, banyak nggak produk-produk yang berkualitas dan bagus? Banyak. Tapi mungkin ya sistemnya itu tidak bisa memberikan daya ungkit kepada kita. Daya ungkit itu apa? Daya ungkit itu percepatan ya dalam kita mendapatkan penghasilan atau income. Sepakat ya? Nah, di Wikinara Bapak Ibu yakinin ya bahwa kita nggak butuh waktu lama untuk Bapak Ibu bisa merubah kehidupan Bapak Ibu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Oke? Nah, saya nanya di ruangan ini, yang sudah terima komisi, yang sudah pernah merasakan bonus dari Wikinara, boleh angkat tangan? Semuanya. Oke, Kristal pasti semuanya. Ya. Nah, kenapa marketing plan ini menjadi penting Bapak Ibu ya? Balik lagi,
Karena dengan marketing plan ini kita bisa mempunyai daya ungkit untuk kita bisa mendapatkan income atau penghasilan. Nah, dari mana? Oke, yang pertama, sistemnya simple. Simple nggak Bapak Ibu sistem Wikinara? Simple banget. Sistemnya adalah binary. Betul ya? Berarti kita hanya membangun 2 jalur bisnis kita saja. Jalur kanan dan jalur kiri. Di luaran sana, Bapak Ibu bisa loh ngebangun sampai 10 jalur, bener ya? 15 jalur. Kalau di Wikinara, cukup 2 jalur, kanan dan kiri, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, di Wikinara tidak ada yang namanya tutup poin, ya. Berapapun bonus yang Bapak Ibu dapatkan, tidak perlu harus tutup poin untuk bisa masuk ke rekening. Bahkan kalau komisi Bapak Ibu di atas 100.000, ya, otomatis masuk ke rekening, ditransfer tanpa withdraw. Luar biasa? Oke. Nah, yang selanjutnya, ya, tidak ada reset point reward. Oke? Artinya kalau misalnya hari ini Bapak Ibu pingin mencapai diamond 20 tahun ke depan, mau atau mau? Aku nggak mau, Pak. Kelamaan, ya, 20 tahun ngapain? Bisa sih, tapi kalau bisa cepet ngapain mesti 20 tahun, ya? Kalau bisa tahun ini semuanya diamond. Oke, ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu, menurut saya sistem marketing plan dari Wikinara, ya, ini adalah sistem marketing plan yang paling gampang. Dalam artian gampang yang dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan ya nggak dapet, ya. Nah, sistem marketing plan yang paling gampang. Sehingga kalau Bapak Ibu, ya, tidak bisa sukses di Wikinara, maka jangan harap Bapak Ibu bisa sukses di bisnis yang lainnya. Karena apa? Di Wikinara ini marketing plan-nya sangat simpel dan paling gampang kalau dikerjakan, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita mesti belajar tentang apa? Tentang pengembangan diri, ya. Nanti akan ada buku-buku yang direkomendasikan, audio, video yang direkomendasikan. Artinya kita juga harus mengembangkan diri kita. Kalau hari ini kita merasa sudah pinter, sudah hebat, sudah jago, maka kita tidak akan pernah kemana-mana. Oke? Makanya menjadi satu hal yang penting untuk B yang kedua itu adalah belajar, ya. Belajar apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, belajar melakukan presentasi sendiri. Tadi Pak Dev udah bahas, ya. Utamanya di SP 4 sampai 6, ya. Skala prioritas 4 sampai 6. Nah, kenapa skala prioritas rendah ini, ya, kita presentasi? Karena Bapak Ibu tidak ada beban. Betul ya? Jadi yang SP rendah ini jadikan sarana untuk kita belajar. Ya, belajar presentasi. Kemudian yang kedua, belajar bekerja dengan target atau goals. Balik lagi, target atau goals. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu, ya, jalanin bisnis di Wikinara, nggak punya goals, boleh nggak? Boleh, tapi untuk apa? Ibarat kita main bola nggak ada gawangnya. Benar ya? Seharian cuma nendang bola dari ujung sana capek, tapi nggak gol-gol. Oke? Tapi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu ingin mendapatkan pencapaian tertinggi dari Wikinara, maka punyai Bapak Ibu, ya, target atau goal. Semisal, ya, yang hari ini sudah kristal, kapan Bapak Ibu mau jadi jet? Kapan Bapak Ibu mau jadi ruby? Kapan mau sapir? Betul ya? Itu adalah goals atau target. Misalnya hari ini Bapak Ibu, ya, yang komisinya bolong-bolong, benar ya? Yang komisinya bolong-bolong, yuk, mulai kita targetkan setiap hari kita mesti punya komisi, setiap hari kita harus punya income. Nah, misalnya hari ini Bapak Ibu kepingin punya penghasilan, ya, 500.000, 1 juta sehari, boleh nggak? Boleh, targetkan Bapak Ibu. Mulai belajar bekerja dengan target atau goals. Karena apa? Karena itu yang akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pencapaian. Yang selanjutnya, belajar melakukan promosi yang baik. Nah, promosi ini apa sih Bapak Ibu?
Promosi apa? Siapa yang tahu? Edifikasi. Ya, jadi di bisnis network marketing itu perlu banget untuk kita belajar edifikasi. Edifikasi ini adalah memberikan nilai tambah terhadap sesuatu agar sesuatu ini mempunyai kekuatan. Nah, edifikasi terhadap siapa? Perusahaan, produk, betul ya? Upline, betul ya? Nah, saya pernah ya mendengar dari mentor saya bahwa orang yang bakalnya sukses di bisnis network marketing adalah orang yang jago edifikasi. Karena edifikasi ini kayaknya gampang, tapi sebenarnya susah. Kenapa? Karena kita harus mau merendahkan ego. Betul ya? Kita juga harus mau menghargai orang lain. Betul ya? Oke, makanya perlu nggak kita belajar yang namanya edifikasi? Perlu. Selanjutnya, belajar membuka percakapan atau fan hot button. Seperti tadi Pak Dev sampaikan. Kalau kita ketemu orang, mau presentasi, jangan to the point. Baru sekali ketemu langsung presentasi tentang Bikinara. Ngobrol dulu, buka percakapan dulu, ya. Cari hot buttonnya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dia? Betul ya? Jadi, yuk mulai belajar untuk buka percakapan, kemudian belajar jalin komunikasi, ya. Menjadi satu hal yang penting menjalin komunikasi, ya, antara crossline, antara upline dan downline, betul ya. Kemudian antar tim, ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga bisnis network marketing ini adalah bisnis percepatan menyampaikan informasi. Jadi kita butuh komunikasi. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu belajar untuk mengelola emosi. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu yang masih peringkatnya kristal, ya, mungkin Bapak Ibu masih belum terlalu banyak punya tim. Oke, tapi nanti suatu saat Bapak Ibu naik ke jet, naik ke ruby, naik ke sapphire, bahkan sampai insya Allah semuanya diamond, ya. Bapak Ibu akan punya banyak tim dengan berbagai macam karakter dan sifat. Betul ya? Bahkan pada saat tim Bapak Ibu ini ada perselisihan, ada masalah, Bapak Ibu harus mampu menjadi penengah. Ya, harus mampu menjadi penengah. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk Bapak Ibu belajar mengelola emosi. Jangan istilahnya ada tim yang lagi bersetegang, Bapak Ibu ikut-ikutan, ya, memberuncing, ya, jadi panas, benar ya Bapak Ibu. Nah, karena balik lagi, kita bisnis network ini adalah bisnis manusia, benar ya, bukan bisnis barang, di mana yang akan kita manage adalah orang yang punya hati, punya rasa, dan punya perasaan. Mulai deh. Oke, yang selanjutnya belajar memimpin home meeting. Oke, siapa yang hari ini sudah punya kegiatan home meeting rutin? Boleh angkat tangan. 1, 2, rutin. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yang lain? Oke, ya. Nah, ini menjadi satu penting Bapak Ibu, ya, home meeting ini. Kenapa? Karena pertemuan besar ini berawal dari pertemuan kecil. Betul ya? Pertemuan kecil yang kita bangun, ini nanti akan larinya kemana? Pertemuan yang lebih besar. Contoh, home sharing, home meeting. Nanti diarahkannya ke mini WOP. Dari mini WOP kita arahkan ke WOP. Dari WOP kita arahkan ke Grand WOP. Grand WOP kita arahkan ke sukses seminar dan selanjutnya. Makanya menjadi satu hal yang penting, Bapak Ibu, kalau kepingin timnya bertumbuh besar, Bapak Ibu mulai hari ini harus mau belajar untuk memimpin home meeting. Apalagi Bapak Ibu udah kristal, artinya Bapak Ibu udah punya tim. Dan tim ini harus mulai Bapak Ibu bangun
untuk bisa lebih berkembang. Siap Bapak Ibu? Siap. Hari ini siap, nggak tahu besok ya. Nah, ini juga yang sangat penting. Di mana Bapak Ibu ya, belajar untuk kita mengelola sikap. Karena apa? Sikap ini bisa dibilang berkaitan erat dengan mentalitas. Ya. Nah, Bapak Ibu ya, apabila kita punya skala sikap atau mentalitasnya bagus, anggaplah skalanya 9 ya. Tapi hari ini keuangan kita ya, atau skala keuangan kita itu rendah, atau bisa dibilang 3 lah skalanya. Yakin Bapak Ibu, kalau kita punya mental yang bagus, maka Bapak Ibu ya, uang ini akan mengikuti mentalitas kita ya. Dimana uang ini akan mengikuti sikap kita. Kalau kita punya skala sikap 9, walaupun hari ini kita memulai bisnis dalam kondisi minus, memulai bisnis dalam kondisi 0, maka suatu saat nanti Bapak Ibu kita akan punya uang yang juga punya skala 9 ya. Sebaliknya, kalau sikap kita skalanya rendah Bapak Ibu, oke, maka uang pun walaupun hari ini Bapak Ibu punya uang yang banyak, oke, skalanya 9, maka suatu saat nanti ya, uang ini pun akan mengikuti mentalitas atau sikap Bapak Ibu. Jadi menjadi satu hal yang penting untuk apa? Untuk kita bagaimana mengelola sikap agar uang itu juga ikut tertarik dengan kita. Ya, saya ada satu contoh Bapak Ibu, di mana dia adalah Michael Carroll ya. Dia berusia waktu itu 19 tahun dan dia menang lotre ya. Dan dia menang lotre di tahun 2002. Dia dapat lotre itu 182 miliar. Banyak ya? Banyak. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya. Pada saat dia habis menang lotre ya, 31 tahun, waktu itu 19, berarti di usia 31 tahun dia justru menjadi orang yang miskin. Kenapa? Karena balik lagi mentalnya atau sikapnya pada saat dia terima uang, pada saat dia punya uang banyak, itu tidak bagus. Ya, dia main perempuan, oke, kemudian narkoba, bahkan sampai akhirnya bercerai dengan istrinya, berpisah dengan anak-anaknya. Karena apa? Istrinya muak. Bahkan beberapa kali dia berurusan dengan polisi. Oke, akhirnya di usia 31 tahun dia kembali miskin. Oke. Nah, ada contoh lagi Bapak Ibu ya, yang mentalitasnya bagus. Oke, di mana ada cerita seorang driver taksi waktu itu ditumpangin sama ekspatriat. Oke, di mana ekspatriat itu bawa dokumen penting perusahaan dan uang sekian miliar di dalam koper dan tertinggal di taksi tersebut. Ya, kalau sekarang mungkin taksi kan sudah terdetek, ini mobilnya siapa gitu. Saat itu belum. Kira-kira bingung nggak itu? Bingung. Tapi si sopir taksi ini, si driver taksi ini tidak mengambil sedikit pun dari uang yang tertinggal itu. Justru dia berusaha keras untuk mengembalikan dokumen dan juga uang yang tertinggal. Oke? Nah, alhasil yang tadinya dia hanya seorang driver taksi, akhirnya diangkat menjadi sopir pribadi pengusaha tersebut. Dan lama-kelamaan si driver ini dibuatkan perusahaan dan menjadi CEO-nya. Sebentar ya. Apa tuh?
Kampret. Minuno beginners. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya ya. Tadi kita udah belajar ya. Belajar. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah B ketiga bekerja. Di mana Bapak Ibu? B yang ketiga bekerja ini, Bapak Ibu, sukses itu 99% action. Ya, 1%-nya adalah bakat. Oke, 99% action atau tindakan. 1%-nya bakat. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu hari ini ya jalankan bisnis Wikinara, Bapak Ibu actionnya apa? Actionnya adalah presentasi, follow up, presentasi, follow up, presentasi, follow up. Betul ya? Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan adalah presentasi dan follow up. Nah, itu harus lebih banyak. Walaupun mungkin hari ini Bapak Ibu bukan bakatnya sebagai pebisnis network marketing. Contoh, saya waktu kecil Bapak Ibu ya, itu lahir dari kalangan olahragawan. Sehingga waktu kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk menjadi seorang atlet. Dan benar, saya adalah seorang atlet nasional bulu tangkis. Nah, tapi walaupun saya ya punya bakat sebagai seorang atlet bulu tangkis, faktanya sekarang saya nyemplungnya di bisnis network marketing. Jadi kalau ditanya, saya punya bakat enggak untuk jadi pebisnis network marketing? Tapi karena saya terus berlatih, karena saya terus belajar melakukan action, maka sekarang saya menjadi seorang network marketing. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa cepat mendapatkan pencapaian tertinggi ya? Yang pastilah jadilah goal planner. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua ya. Berapa kali presentasi sebulan? Goal planner 30 kali minimal setiap bulan. Berapa bulan? 3 bulan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu melakukan ya kebiasaan itu terus-terusan selama 100 hari atau selama 90 hari, itu akan menjadi habit. Akan menjadi kebiasaan. Makanya menjadi satu hal yang penting untuk Bapak Ibu memulai hari ini. Yuk, kita sama-sama sepakat untuk setiap hari presentasi. Presentasi itu bukan harus seperti hari ini berhadapan dengan banyak orang, ya, kita pegang mic, ada slide-nya, bukan. Cerita pun itu juga presentasi. Oke? Nah, fokus pada goal bulanan Anda. Artinya setiap pencapaian-pencapaian, setiap bulannya Bapak Ibu kepinginnya pingin apa? Punya penghasilan 100.000 kah? 1 juta kah? 10 juta kah? Jadikan itu goals dan harus bisa kita capai, ya. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih yang menghambat pencapaian kita? Yang pertama, ya, pencuri waktu produktif Anda. Apa itu Bapak Ibu? HP. Bener nggak? Karena kalau kita itu di rumah, lebih suka scroll video, nonton TikTok, nonton film, oke? Kita tidak memprioritaskan untuk apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Wikinara. Benar nggak? Itu menjadi satu pencuri waktu. Artinya, kalau misal toh Bapak Ibu seharian mau bersantai, paling tidak Bapak Ibu harus memprioritaskan waktu, entah 1 jam, entah 3 jam untuk melakukan aktivitas Wikinara. Kenapa? Karena Bapak Ibu ingin mendapatkan pencapaian tertinggi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, sistem negatron atau menyerang keyakinan terhadap sistem. Maksudnya seperti apa? Contoh, Bapak Ibu dengar nih dari orang luar, wah Wikinara itu begini, sistemnya begitu, nggak cocok itu, harusnya begini, harusnya begitu, betul ya? Seharusnya kita itu bertahan kalau memang kita ini kepingin sukses, karena bagaimanapun juga kita sudah meyakini sistem di Wikinara ini adalah sistem terbaik. Bukan malah kita mempertanyakan, masa iya sih
akhirnya kita justru malah menyerang sistem itu dan melemahkan diri kita. Sehingga keyakinan kita jadi berkurang, ya. Nah, yang selanjutnya adalah mematikan keyakinan terhadap kemampuan diri. Nah, Bapak Ibu, di sini kan banyak nih ibu-ibu, banyak nih perempuan, bener ya? Rata-rata ya, yang mematahkan keyakinan terhadap kemampuan diri ini apa? Diri kita sendiri. Aku kan emak-emak, nggak punya waktu ngurus anak, ngurus rumah, bener ya? Aku kan perempuan, betul ya? Mana bisa aku keluar malam, nggak bisa aku datang ke pertemuan, bener nggak? Itu adalah sesuatu hal yang akhirnya ya mematikan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Banyak nggak sih perempuan-perempuan hebat sekarang? Oke, selama kita mau belajar, Bapak Ibu, pasti kita bisa. Selama kita punya keyakinan, kita juga pasti bisa. Oke, yang selanjutnya ya, ketakutan untuk beraktivitas. Jadi pada saat Bapak Ibu hari ini belajar dengan mentor-mentor yang luar biasa, seperti tadi ada Pak Yohanes, ada Pak Dev, ada Pak Martin, ya, nanti ada Pak Firman, Pak Heri, dan besok ada Pak Fili, Bapak Ibu, ya. Seharusnya keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu langsung action. Tapi nanti Bapak Ibu ketakutan-ketakutan itu yang akan membuat Bapak Ibu akhirnya tidak melakukan apapun. Nanti jangan-jangan aku begitu ngomong langsung ditolak. Benar ya? Sadari Bapak Ibu bahwa yang namanya penolakan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Benar ya? Tidak ada orang presentasi sekelasnya Pak Dev pun hari ini masih ditolak. Benar nggak? Masih ada yang nolak. Tapi walaupun Pak Dev harus ditolak 100 kali, dia masih tetap maju nggak? Maju. Karena apa? Karena Bapak Ibu anggap setiap penolakan itu adalah Bapak Ibu sedang mengumpulkan voucher-voucher kesuksesan. Ya. Nah, yang selanjutnya pembelok fokus. Nah, pembelok fokus ini apa Bapak Ibu? Contoh, ya, contoh. Sekarang banyak nggak sih Bapak Ibu yang ditawarin bisnis yang ono, yang itu, yang anu, banyak nggak? Banyak. Saya sendiri pun ngerasain Bapak Ibu, ya. Saya punya tim, ya, saya punya tim. Waktu itu ditawarin bisnis dengan iming-iming yang luar biasa, betul ya. Akhirnya mereka pindah. Pindahnya bukan cuma 1 orang, 2 orang, sak gerbong. Pindah semua. Tapi Bapak Ibu, faktanya hari ini mereka masih kebingungan untuk cari perusahaan yang lain lagi. Kenapa? Karena perusahaan yang kemarin itu bukan perusahaan yang seperti Wikinara. Kita masih di satu bisnis. Mereka sudah pindah 3-4 kali bisnis. Dan mereka mau balik lagi malu. Benar nggak? Makanya Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu ingin sukses di Wikinara, fokus. Jangan mudah untuk terpengaruh, apalagi dengan iming-iming atau dengan rayuan yang istilahnya menggiurkan. Karena apa? Segala sesuatu itu butuh proses. Tidak ada yang instan. Sepakat ya? Tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Ya. Di Wikinara prosesnya nggak lama kok Bapak Ibu. Paling banter Bapak Ibu 5 tahun berproses. Tapi benar-benar berproses loh ya. Bapak Ibu udah bisa diamond kok. Ya. Tapi kalau di luaran sana Bapak Ibu, ya belum tentu loh. Jadi yakin saja bahwa pilihan Bapak Ibu sudah tepat, yaitu Wikinara. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya, ya, pada saat kita berproses, ya, di mana kita punya goals, ya, goal ini pasti akan kita upayakan dengan cara action, benar ya, dengan cara action. Nah, pada saat kita action, pasti kita akan ketemu yang namanya result atau hasil. Hasil ini ada 2 macam, ya, di mana bisa juga berhasil, bisa juga gagal. Benar nggak? Jadi pada saat kita punya impian, kita punya goals, oke, kita usahakan, nah nanti akan ada hasil. Hasilnya apa? Hasilnya bisa sukses dan bisa gagal. Nah,
Kalau semisal hasilnya sukses, Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan, kita kembali lagi untuk meningkatkan goals kita, impian kita ke yang lebih tinggi lagi, besar lagi. Jadi kalau pencapaian pertama sudah, contoh, teman-teman sudah mencapai kristal, oke? Berarti kan targetnya aku 1 bulan harus kristal. Ternyata benar nih, dikejar. Teman-teman mencapai kristal. Setelah mencapai kristal, teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan? Buat goals baru, pencapaian baru, pencapaian yang lebih tinggi lagi. Apa? Jet. Betul ya? Setelah Bapak Ibu lakukan lagi dan ternyata berhasil lagi jadi jet, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kejar lagi goals berikutnya supaya menjadi ruby. Benar ya? Nah, itu kalau sukses. Nah, bagaimana kalau misalnya kita gagal? Bapak Ibu, kalau gagal, yang pertama yang kita lakukan adalah evaluasi. Setelah evaluasi, kembali kita action. Kembali kita lakukan lagi. Ya. Nah, tapi apabila kita dari goal, action, kemudian hasilnya gagal, ternyata kita berhenti Bapak Ibu, maka otomatis kita juga gagal. Sudah bisa dipastikan gagal. Ya. Maka Bapak Ibu menjadi satu hal yang penting untuk kita apa? Pada saat kita gagal, kita mengevaluasi. Kemudian balik lagi, action lagi. Nah, Bapak Ibu, saya mau nanya, di ruangan ini ada nggak orang yang belum pernah gagal? Yang belum pernah gagal. Di apapun, di bidang apapun. Banyak yang gagal. Oke? Nah, selama ini Bapak Ibu, pada saat teman-teman di luaran sana gagal, rata-rata mereka tidak berani lagi untuk mencoba. Benar nggak? Mereka justru terpuruk, mereka justru meratapi, mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan situasi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka juga tetap terpuruk, mereka tetap gagal. Betul ya? Kalau teman-teman gagal, kemudian teman-teman menjadi ketakutan untuk kembali memulai, maka sudah dipastikan Bapak Ibu pasti gagal. Nah, karena itu Bapak Ibu harus punya sikap terhadap kegagalan. Dimana pada saat kita gagal, itu adalah awal dari kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan jika tidak ada kegagalan. Maka menjadi satu hal yang penting untuk apa? Kita menyikapi bahwa gagal itu biasa. Tapi yang luar biasa, Anda berani untuk mencoba lagi. Nah, ini adalah siklus pembelajaran Bapak Ibu ya. Mulai dari praktek hingga hasil. Ya, maksudnya seperti apa? Bapak Ibu, awalnya saya juga orang yang tidak paham dengan bisnis network marketing. Kenapa? Karena saya dulu awalnya adalah seorang atlet. Ya, seorang atlet, nggak ada pendidikan tentang public speaking, nggak ada pendidikan tentang bagaimana menyusun jaringan, nggak ada. Ya, ketambahan saya dulu juga seorang banker, ya 11 tahun. Oke, nah artinya saya dulu juga bukan siapa-siapa di bisnis network marketing ini. Ya, nah contohnya seperti misalnya dulu waktu Bapak Ibu ya belum ada Android, belum ada iPhone, ya belum ada handphone. Melihat handphone ini adalah sesuatu hal yang aneh, benar ya? Ini apa gitu ya? Ini apa? Karena kita nggak ngerti, maka kita juga nggak bisa, betul ya? Sama halnya dengan saya dulu pun juga nggak bisa presentasi. Saya pun dulu kalau misalnya disuruh ngomong di depan, ya bukan lagi sak jagung-jagung keringetnya, udah sak duren, kelapa, pepaya, keluar semua Bapak Ibu. Ya. Tapi karena saya tahu bagaimana presentasi, bagaimana tekniknya, akhirnya sekarang ngomong lancarnya. Nah, sama juga Bapak Ibu, pada saat kita ya ngelihat HP waktu itu, kita kan nggak ngerti ini remote atau apa kan gitu ya. Karena kita nggak ngerti, karena kita belum tahu, akhirnya ya kita juga nggak bisa menggunakan HP itu. Ini HP dipakai untuk apa? Kan nggak ngerti.
Betul ya? Nah, akhirnya kita belajar. Jadi tahu, oh ini ternyata HP. Betul ya? Oh ini ternyata HP. Setelah tahu, tapi kita masih belum bisa. Baru tahu saja. Oke? Nah, akhirnya setelah tahu ini HP, fungsinya untuk telepon, fungsinya untuk SMS, fungsinya untuk chat, betul ya? Oke, akhirnya begitu kita tahu, kita mau belajar, akhirnya kita bisa. Setelah bisa, Bapak Ibu, tidak tahu ternyata kita pun bisa. Contoh, Bapak Ibu pegang HP, udah tahu nih, ya. Tiba-tiba ada yang nelpon, walaupun sambil mengendara, tiba-tiba Bapak Ibu jawab telepon. Tapi Bapak Ibu nggak sadar kalau ternyata Bapak Ibu ini sedang bisa, gitu loh, karena terbiasa. Oke ya, sama halnya nanti Bapak Ibu yang hari ini belum berani presentasi, belajar. Ya, belajar pada upline-nya, belajar pada mentornya, untuk bagaimana Bapak Ibu bisa presentasi. Karena presentasi ini menjadi satu hal yang penting. Seperti Pak Dev tadi sampaikan. Kenapa? Karena kita nggak bisa tergantung sama upline kita, sama leader kita. Upline kita pun punya tim, bukan hanya kita sendiri. Betul ya? Upline pun berhak memilih dengan siapa dia akan bekerja. Makanya sebisa mungkin kalau Bapak Ibu hari ini sudah menjadi seorang kristal, sudah menjadi seorang Jeep, harus sudah bisa melakukan sendiri presentasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, awal-awal kita menjalankan bisnis ini, ya, oke, seperti timbangan Bapak Ibu, seperti timbangan. Kita butuh pengakuan, karena kita masih memulai, karena kita masih baru, maka akan banyak penolakan. Maka dacin timbangannya ini akan berat di penolakan. Mungkin kita presentasi 10 orang, yang nolak bisa 5, 6, benar ya? Benar ya? Tapi kalau misalnya kita tetap bertahan, ya, kita tetap bertahan dan terus melakukan, Bapak Ibu, ya, dan terus melakukan, maka Bapak Ibu, Anda, ya, terus melakukan prosesnya presentasi. Akhirnya Bapak Ibu mencapai pencapaian-pencapaian, betul ya? Maka Bapak Ibu, penolakan ini akan menjadi pengakuan. Yang namanya penolakan tetap ada, tapi pengakuannya pun akan lebih besar. Oke? Nah, Bapak Ibu yakin ya, di mana ya pada saat Bapak Ibu tetap bertahan, ya, tetap bertahan, maka Bapak Ibu penolakan dan pengakuan orang yang mau bergabung, orang yang menjadi timnya Bapak Ibu akan semakin bertambah. Makanya Bapak Ibu, di bisnis ini, ya, di bisnis ini siapa yang mampu bertahan lebih lama, maka dia akan sukses, ya. Tapi bertahan ya harus melakukan. Jangan join dari tanggal 5 Januari sampai hari ini nggak pernah presentasi. Bertahan, tapi tidak melakukan apapun. Ya, karena tidak melakukan apapun juga Bapak Ibu bisnisnya tidak kemana-mana. Betul ya? Oke, walaupun ya di bisnis network marketing siapa yang mampu bertahan lebih lama, tapi tetap berusaha, tetap belajar, tetap melakukan, maka dia yang akan bisa sukses, ya. Makanya ada istilah apa Bapak Ibu? Winner never quit. Oke? Jangan pernah berhenti untuk melakukan sebelum kita bisa sukses. Jangan pernah keluar dari arena, jangan pernah keluar dari Wikinara. Ibarat kata Bapak Ibu baru gabung seminggu, ya, baru gabung seminggu, udah bilang, udahlah aku nggak cocok dengan Wikinara, udahlah aku nggak bisa sukses di Wikinara, baru seminggu gitu loh, ya. Nah, makanya leader-leader Anda selalu mengatakan, yuk lakukan minimal 2-3 tahun. Kalau ternyata selama 2-3 tahun Anda tidak mendapatkan sesuatu, silahkan kita evaluasi, kalau mau keluar. Oke ya. Tapi saya yakin asal Bapak Ibu serius, ya, asal Bapak Ibu serius melakukan, ya, maka
Bapak Ibu dan Bapak Ibu bertahan, maka Bapak Ibu pasti akan sukses. Oke, nah bertahan itu ada beberapa contoh Bapak Ibu ya. Ini adalah Kolonel Sanders. Siapa beliau? Pemilik KFC. Ya, berapa kali beliau gagal? Bener ya? Bahkan rumah tangganya pun sampai berantakan. Betul ya? Tapi akhirnya di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau bisa membuktikan dengan beliau bertahan, beliau bisa sukses. Ya, termasuk Thomas Alva Edison. Berapa kali beliau gagal? Ada yang cerita 999 kali, ya. Ada yang cerita 1000 kali, ya. Ada yang cerita 9999 kali percobaan, ya. Inti poinnya yang akan kita ambil dari pelajaran ini adalah mereka pernah gagal, tapi mereka tidak pernah menyerah. Gagal, coba lagi. Gagal, bangkit lagi. Akhirnya mereka bisa sukses. Sama halnya dengan Bapak Ibu yang mungkin dulu waktu zamannya masih muda, ya, nembak cewek, nembak cowok, ya, setelah diterima pacaran, akhirnya putus. Kalau Bapak Ibu trauma, mungkin hari ini Bapak Ibu belum punya pasangan, betul ya? Seandainya Bapak Ibu waktu masih muda ditolak cewek atau ditolak cowok 4 kali, kemudian Bapak Ibu mundur, kira-kira hari ini Bapak Ibu jadi menikah nggak? Oke. Nah, makanya Bapak Ibu menjadi satu hal yang penting untuk apa? Untuk kita mau terus berusaha walaupun kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah, kuncinya adalah kita tetap harus mengimani, meyakini bahwa impian kita itu bakal bisa terwujud. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, pahamin juga bahwa yang namanya roket, oke, itu menghabiskan 80% bahan bakar sebelum dia bisa meluncur. Ya, hanya ada 20% sisanya yang membuatnya terbang. Sama juga di bisnis network marketing ini. Sama juga di bisnis Wikinara ini Bapak Ibu. Di awal-awal Bapak Ibu harus banyak mengeluarkan effort. Benar nggak? Harus berjuang mati-matian menghadapi penolakan, ya. Setiap hari harus keluar melakukan presentasi, ya. Setiap hari harus home meeting, home sharing dengan tim-timnya. Oke? Bapak Ibu, sadari, kelihatannya itu tidak menghasilkan. Benar ya? Kelihatannya itu tidak menghasilkan karena hakikatnya kita sebagai pebisnis network marketing adalah kita sedang membangun aset. Di mana pada saat kita sedang membangun aset, nggak kelihatan di awal-awal, ya. Tapi luar biasanya, Bapak Ibu, saat berproses di Wikinara, walaupun sekecil apapun, Bapak Ibu tetap mendapatkan remah-remah keju. Dalam bentuk apa? Bonus sponsor, bonus pasangan, betul ya? Bahkan reward. Nanti pada saat Bapak Ibu ya mampu bertahan, maka Bapak Ibu 20% sisanya ya berarti sudah terbang passive income. Ya, harapannya Bapak Ibu, yuk 80% ini kita harus mampu menguatkan diri kita, makanya punyai impian. Oke, dan yakinin bahwa kita bisa menjadi diamond-diamondnya Wikinara. Nah, yang selanjutnya B yang kelima adalah berbagi. Ya, di mana berbagi ini Bapak Ibu lakukan dulu. Oke, jadikan diri Anda ini bukti. Berikan contoh bagaimana cara mendapatkan hasil lewat bisnis ini. Ya, seperti teman-teman kita tadi, ya, yang menyampaikan materi, mereka semua berbagi dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Oke, mereka menginspirasi Bapak Ibu dengan apa? Dengan cerita mereka tentang bagaimana mereka menjalankan bisnis ini. Oke? Karena segala sesuatunya itu pasti ada prosesnya. Nggak ada ujuk-ujuk kita langsung sukses, nggak ada. Benar ya? Kita harus melewati tahapan-tahapan sehingga akhirnya kita bisa menginspirasi untuk
teman-teman kita yang juga kepingin sukses seperti kita, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus membuat goals untuk dicapai bersama tim. Oke? Jadi karena kita ini bisnis network marketing, Wikinara ini bagaimanapun juga bisnis yang harus mensukseskan timnya. Maka kita pun akan bisa sukses. Jadi luar biasanya Bapak Ibu ya, di Wikinara ini kita kalau sukses gak sendirian. Kita sukses itu bareng-bareng. Di luaran sana Bapak Ibu, kalau misalnya kita sebagai pengusaha konvensional atau sebagai seorang profesional, kalau sukses bisa sendiri. Benar ya? Karena panggungnya itu cuma satu. Tapi kalau di Wikinara, panggungnya luas banget. Siapapun berhak untuk sukses. Dan siapapun berhak untuk menjadi seorang diamond. Oke? Nah, tugas Bapak Ibu sebenarnya di Wikinara simpel. Cukup menemukan satu diamond di kanan dan satu diamond di kiri. Maka Bapak Ibu akan menjadi diamond, ya. Kemudian Bapak Ibu bagi target, ya, masing-masing per orang. Jadi Bapak Ibu harus punya di breakdown. Pencapaian-pencapaian ini di breakdown. Kayak tadi ada promo yang disampaikan oleh Bu Ina, ya. Kalau memang teman-teman menganggap itu adalah impian Bapak Ibu untuk bisa ketemu dengan orang-orang sukses, dengan orang-orang hebat, kenapa tidak Bapak Ibu perjuangkan? Betul ya? Makanya targetkan. Oke? Nah, selanjutnya komunikasi intensif dengan semua tim Anda, konsultasi informal rutin pada upline terdekat, dan konsultasi formal pada upline leader Anda. Ingat, kalau ada masalah ke atas, kalau ada kebahagiaan ke bawah, jangan dibolak. Ya, misalnya ada masalah, malah ceritanya ke downline. Downline-nya jadi lemes juga, benar ya? Makanya kalau ada masalah, jangan dibawa ke bawah, tapi harus ke atas. Tapi juga jangan terus-terusan kalau ketemu sama upline ngeluh aja di bawahnya. Karena upline Anda itu bukan tong sampah, benar ya? Lama-lama upline Anda juga muak kalau siap ketemu ngeluh ya. Bahkan rumah tangga dibawa ngeluh juga, dapur juga ke upline, capek nggak? Capek ya. Jadi upline ini bukan tong sampah. Jadi jangan karena kalau ngeluh harus ke atas, semuanya ke upline, repot ya. Jadi perlu juga Bapak Ibu memisahkan mana yang perlu dikonsultasikan dengan upline, mana yang tidak, ya. Jangan masalah beras, minyak, gas, token listrik ke upline pula, ya. Karena yakin, ya, sadari Bapak Ibu, ya, upline Anda pun hari ini juga sedang mengejar impiannya, betul nggak? Upline Anda juga punya masalah sendiri, oke? Artinya kita ini sama-sama punya masalah yang mungkin Anda tidak pernah diceritakan oleh upline Anda. Oke, jadi jangan pernah melimpahkan masalah kepada orang lain. Karena kita hari ini sama-sama berjuang dengan masalah kita masing-masing. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu ini terakhir ya. Tentukan tujuan Anda, doakan, rendahkan ego untuk belajar, disiplin dan konsisten dalam bekerja, bertahan dalam segala kondisi, bantu bagikan sukses Anda buat mitra. Oke, terakhir ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah keluarga saya. Ya. Ini adalah keluarga saya. Beliau suami saya, Pak Harno. Dan ini adalah keempat anak saya. Keluarga saya sekarang sudah bertambah dengan satu orang cucu yang lucu. Tahun ini 4 tahun beliau, anak cucu saya, ya, lagi lucu-lucunya, bener banget. Dan latar belakang saya seperti tadi saya ceritakan, saya adalah seorang atlet, ya. Kemudian saya bekerja 11 tahun sebagai seorang perbankan. Kemudian saya mempunyai sebuah bisnis konvensional yang mana pada tahun 2008
Akhirnya bisnis saya hancur dan saya merugi sampai 1,3 miliar. Dari situlah akhirnya saya memilih untuk saya menjalankan bisnis network marketing. Karena apa? Tahun 2008 dengan kebangkrutan 1,3 miliar. Itu bukan uang yang kecil bagi saya. Bahkan pada saat itu sempat saya berpikir untuk apa saya harus lari dari kenyataan. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan kepada saya untuk saya mulai mengenal bisnis network marketing. Dan disitulah saya mulai belajar. Saya mulai berproses, ya. Dan selama saya menjalankan bisnis network marketing, saya selalu didampingin oleh suami saya tercinta, Pak Harno. Ya, jatuh bangun Bapak Ibu, kami lewatin, ya. Dan saya sangat berterima kasih pada suami saya karena beliau sangat sabar mendampingin saya. Bapak Ibu, sampai pada akhirnya di tahun 2021 kami mengalami kebangkrutan yang luar biasa juga. Bisnis yang kami jalanin kembali drop, hancur. Bahkan dari tahun 2021 sampai 2023, 8 bisnis Bapak Ibu yang saya kerjakan semuanya berakhir berantakan. Ya, yang mulai dari 6 bulan selesai, 3 bulan selesai, 2 minggu selesai. Sampai akhirnya di total saya kehilangan banyak aset dan uang semuanya habis. Rumah tergadai, mobil tergadai, total 4 miliar saya mengalami kerugian dari tahun 2021 sampai 2023. Disitulah Bapak Ibu, saya merasakan bahwa saya kehilangan rasa percaya diri saya untuk kembali menjalankan bisnis network marketing. Yang walaupun saya tahu nama saya besar, saya bisa berhasil menyekolahkan anak, menikahkan anak dari uang bisnis network marketing. Tapi balik lagi Bapak Ibu, di 2023 ini titik nadir saya, di mana saya kehilangan kepercayaan diri. Saya menganggap semua orang sudah nggak percaya lagi dengan saya. Saya menganggap semua orang sudah menolak saya. Sampai akhirnya saya banting setir menekuni TikTok affiliate. Saya belajar sendiri. Kenapa? Karena saya udah nggak punya duit, saya udah nggak punya kemampuan apapun. Tidak ada satu bisnis pun yang berhasil saya kerjakan. Dan sudah tidak ada orang yang mempercayai saya lagi. Dengan modal HP, Bapak Ibu, saya coba belajar untuk mendalami bisnis affiliate, TikTok affiliate. Saya bikin konten setiap hari, saya coba pelajarin. Sampai akhirnya beberapa konten saya FYP, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, follower saya mencapai 41.000. Akhirnya dari TikTok ini, saya mulai punya penghasilan, punya semangat. Mulai dari 100.000 setiap hari, 200.000, saya dapat duit itu dari affiliate. Dan itu membuat saya bahagia. Kenapa? Karena saya sudah nggak bisa keluar lagi. Saya nganggap semua orang sudah memusuhin saya. Dan ternyata karena postingan-postingan saya sering FYP, maka Bapak Ibu, banyak teman-teman dari network yang mungkin juga terpuruk, akhirnya menghubungin saya kembali untuk minta belajar bagaimana caranya bisa dapat cuan, dapat penghasilan dari TikTok affiliate. Nah, disitulah akhirnya saya mulai bikin kelas Bapak Ibu, kelas TikTok affiliate, di mana dengan modal HP, dengan modal TikTok, dengan follower 0, kalian bisa dapat cuan. Dan saya mulai keliling dari satu kota ke kota yang lainnya, ngajarin emak-emak yang ingin dapat cuan dengan TikTok affiliate. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ya,
pada saat saya sedang semangat-semangatnya mengedukasi emak-emak, mengedukasi teman-teman, ya, affiliate TikTok bermasalah. Oke, dan saya kembali lagi terpuruk lagi. Kenapa? Kenapa Tuhan? Saya sudah mulai semangat, saya sudah mulai menemukan jalan saya lagi untuk saya kembali bisa bertemu dengan teman-teman dan kembali tumbuh kepercayaan saya, bermasalah lagi. Dan itu luar biasa di tahun 2023, ya. Angsuran waktu itu kalau nggak salah sebulannya kurang lebih hampir 50 juta. Padahal tidak ada pemasukan sama sekali. Anak masih kuliah 2, ya. Tapi Bapak Ibu, saya terus berusaha untuk bagaimana saya bisa bangkit. Karena saya yakin di setiap kejatuhan, asal saya masih mau berusaha, asal saya masih mau terus melakukan, maka suatu saat nanti saya pasti bisa sukses. Akhirnya di bulan Desember saya ketemu Pak Billy. Beliau mentor saya yang sudah lama nggak ketemu. Akhirnya beliau menghubungin saya. Maka saya diinformasikan tentang Wikinara. Bapak Ibu, pada saat saya ketemu dengan Wikinara, kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Saya terus melakukan dalam kondisi yang memang saya sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Saya tetap lakukan, walaupun dengan penuh keterbatasan. Pagi sampai pagi saya bersama Pak Billy, table talk dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehari kami bisa melakukan 4-5 kali table talk di bulan Desember. Saya mempunyai kemauan, keinginan yang kuat untuk saya bisa lepas dari semua masalah yang sedang saya hadapi. Saya tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Orang melihat saya selalu tersenyum. Orang melihat saya selalu semangat. Orang melihat saya selalu kuat. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kita semua punya masalah. Dan mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengira betapa sebenarnya dalam saya berjuang, saya melakukan pekerjaan saya, presentasi, table talk, ketemu orang. Hari itu juga berapa kali telepon saya berdering. Yang nagih angsuran mobil, yang nagih angsuran rumah, yang anak minta uang sekolah, yang gas habis. Tapi Bapak Ibu, bagi saya, impian saya lebih besar dibanding apa yang menghalangi langkah saya. Saya terus meyakinkan teman-teman bahwa Wikinara ini adalah kendaraan yang tepat untuk teman-teman. Saya bersama Pak Fajar, Kakak Yohanes, Pak Heri, dan teman-teman awal yang bergabung, kita saling menguatkan. Karena sebenarnya kami semua punya masalah Bapak Ibu. Tapi impian kami lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Tetap saya bersama suami saya. Dan hari ini Bapak Ibu, saya menjadi sopir tercepat di Wikinara. 1 bulan 10 hari saya mencapai peringkat itu. Bukan sesuatu hal yang mudah Bapak Ibu. Karena balik lagi, saya punya impian dan saya punya sikap atas impian saya. Saya harap Bapak Ibu juga mempunyai sikap untuk impian Bapak Ibu. Kita bertemu di sini Bapak Ibu bukan kebetulan. Ini sudah takdir dari Allah bahwa kita dipersiapkan untuk bisa sukses bersama Wikinara. ...2025 Bapak Ibu, saya kepingin bisa pergi ke Tanah Suci. Saya terakhir ke Tanah Suci tahun 2011. Dan kemarin saya sempat
mendaftarkan haji. Tapi karena anak saya butuh bayar uang sekolah, uang kuliah, dan asrama, akhirnya tabungan haji saya ambil. Sehingga ini menjadi keinginan saya yang terkuat untuk saya kembali bisa ke tanah suci. Mohon doanya teman-teman. Saya juga kepingin punya mobil Alphard, mobil untuk keluarga. Karena bulan Juli kemarin mobil saya harus saya kembalikan ke leasing. Karena saya sudah nggak mampu lagi untuk mengangsur. Mudah-mudahan ya Allah, tahun ini saya bisa achieve untuk mobil. Dan saya kepingin punya rumah di tengah kota. Karena rumah saya sekarang rumah yang terlalu jauh untuk dijangkau teman-teman. Saya kepingin punya rumah yang punya satu tempat di mana saya bisa membantu teman-teman presentasi dan tidak terlalu jauh dengan kota. Karena saya kepingin teman-teman saya juga bisa sukses. Teman-teman yakinin bahwa terkadang kita harus mampu melawan kekurangan kita. Karena sebenarnya kekurangan kita itu adalah kekuatan kita. Di saat kita lemah, lakukan terus Bapak Ibu. Karena itu yang akan menguatkan kita. Bapak Ibu, keajaiban terjadi bukan di saat Anda bekerja dengan tenaga penuh, tapi di saat Anda tetap bekerja dalam kondisi yang tidak memadai. Saya yakin Bapak Ibu, hari ini bukan hanya saya saja yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Tapi sadari Bapak Ibu, masalah akan tetap menjadi masalah kalau Bapak Ibu tidak melakukan apapun. Bikinara adalah kendaraan yang tepat. Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan semua masalah. Dan Bapak Ibu akan bisa sukses bersama Bikinara. Saat Anda tetap bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, justru disitulah iman Anda terlihat. Bapak Ibu, jadikan iman Anda kekuatan yang luar biasa. Iman kepada Tuhan dan imani impian Anda adalah impian terbaik yang harus bisa segera Anda wujudkan. Mungkin hari ini Anda menganggap impian Anda tidak penting, tapi jangan salah Bapak Ibu, di belakang Anda ada orang tua Anda, ada anak-anak Anda, ada keluarga Anda yang setiap hari mendoakan Anda untuk sukses Anda. Mereka menantikan Bapak Ibu. Entah sampai kapan mereka mampu bertahan menemani Anda dan melihat Anda bisa sukses. Karena itu Bapak Ibu, selama Anda masih punya waktu, yuk segera wujudkan impian Anda. Saat iman Anda terlihat, disitulah jalan menuju impian Anda dibukakan. Keajaiban pasti terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang luar biasa.
Seorang ibu, seorang wanita yang tangguh, yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Tuhan Ibu, ya memang kayak beririn. Ya, makasih ya Bu, sudah jadi inspirasi ya Bu, makasih ya, makasih banyak Bu. Apa? Baik, Bapak Ibu. Makasih banyak Bu. Silakan berikan kepada April, kepada Oke, Bapak Ibu, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bu Ririn, ya. Kita bisa melihat perjalanan jatuh bangun beliau sampai beliau menjadi salah satu inspirasi serta panutan untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi kekuatan untuk kita Aku terus banget Ibu ya Allah, serta mudah-mudahan sukses bersama di Wikinara. mudah-mudahan Ibu